Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Amma ba'du. Yang saya takzimi para alim, para asatidz dan juga para sesepuh dan tokoh masyarakat lingkungan Karangasem, Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat hidayah dan hidayahnya kita pada kali ini bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menghadiri perayaan atau ihtifal Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dan apa yang kita sedekahkan untuk terlaksananya acara ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu. Mudah-mudahan selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang Islamiyah, sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan nanti kita termasuk golongan umatnya yang masuk ke dalam jannahnya Allah di ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum tawassul dan pembacaan surah dimulai, sedikit saya ingin berbicara dan bercerita tentang Maulidin Rasul, di mana mungkin dari anak-anakku yang kecil-kecil ini pasti ada yang belum tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW, siapa itu Rasulullah SAW. Kok hari lahirnya diperingati oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun. Nabi Muhammad ini adalah utusan sekaligus Rasul, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat, untuk seluruh bangsa di dunia ini. Dan Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah beliau, itu bisa dipastikan ada nabi palsu. Dan Nabi Muhammad ini adalah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulid. Nah, 12 Rabiul Awal ini telah berlalu 1 minggu yang lalu. Rabiul Awal artinya bulan Maulid kalau orang Jawa. Pada tahun gajah, disebut tahun gajah karena pada waktu itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi usaha Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus burung-burung ababil yang membawa batu panas dari neraka dan dilemparkan kepada mereka, sehingga mereka terbakar dan kulitnya seperti daun-daun yang dimakan ulat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan kulit-kulit mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW ini adalah
Di samping sebagai nabi yang diutus untuk semua umat, yang membedakan beliau dengan nabi-nabi yang lain, di mana nabi-nabi yang lain sebelum beliau itu hanya diutus untuk kaum-kaum atau bangsa-bangsa tertentu saja, tidak untuk seluruh bangsa. Seperti Nabi Nuh misalnya, hanya untuk diutus untuk kaum Ishak. Nah, kalau Nabi Lut diutus hanya untuk kaum Sodom. Nabi Yusuf misalnya, Nabi Musa, Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel. Nah, tapi beda dengan Nabi Muhammad ini yang diutus untuk sekalian alam, di mana Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi kita semuanya. Dan Nabi Muhammad ini adalah panutan bagi kita. Panutan dalam kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi kita, buat kita semuanya. Rasulullah ini orangnya santun, tutur katanya sopan, santun, orangnya sabar, sangat ikhlas. Dan contoh dari kesabaran beliau dan dari kesantunan beliau, suatu saat beliau berjalan di suatu gang bersama sahabat, di mana beliau di situ dilempari oleh kotoran oleh orang yang tidak suka dengan beliau. Namun apa balasan beliau? Karena beliau itu orangnya akhlakul karimah, santun dan sangat sabar, beliau hanya tersenyum. Dilempari kotoran, beliau hanya senyum. Dan beliau sadar orang itu berbuat seperti itu karena orang itu tidak tahu siapa beliau sebenarnya dan apa agama Islam yang dibawa beliau itu, sehingga orang itu benci kepada beliau. Besoknya lagi lewat di situ Rasulullah bersama sahabat, dilempari lagi, bahkan dilempari kotoran, bahkan diludahi di situ. Lagi-lagi jawaban beliau apa? Balasan beliau apa? Hanya senyum saja, hanya tersenyum dan diam saja kepada orang yang melempari kotoran tadi, yang juga meludahinya tadi. Tentu saja beliau sambil berdoa di dalam hatinya bahwa mudah-mudahan orang ini dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini berlangsung terus-menerus. Setiap Rasulullah bersama sahabatnya lewat situ, kejadian terus terjadi. Dilempari kotoran, diludahi itu setiap hari yang terjadi. Sampai suatu saat Rasulullah bersama sahabat lewat di situ lagi dan orang itu nggak ada. Di situ Rasulullah bertanya kepada sahabat, di mana orang yang biasa melempar kita itu? Kok nggak ada sekarang? Alhasil salah satu dari di antara sahabat beliau ada yang tahu. Dan sahabat itu menjawab bahwa orang itu sekarang lagi sakit. Karena mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah waktu itu juga langsung mengajak sahabat untuk menjenguknya ke rumahnya. Orang yang tiap hari melempari beliau dengan kotoran, meludahi ketika sakit beliau, Rasulullah masih mau menjenguknya ke rumahnya. Rasulullah bersama sahabat dan di rumahnya, begitu sampai di rumahnya panggil salam, assalamualaikum, sakit apa bapak sakit apa? Orang itu tidak menjawab, orang itu kaget dan juga mungkin malu. Dia tidak menyangka kalau Rasulullah akan menjenguknya di waktu sakit, karena tiap hari dia melempari kotoran. Dia tertegun, dia kaget. Akhirnya orang itu menangis dan meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan memeluk Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu juga orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di situ berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW dan kelembutan beliau, orang yang awalnya sangat membenci beliau akhirnya masuk Islam dan dia di pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis juga beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya hanya saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena di mana saya tadi cerita bahwa akhlak
orang-orang pada zaman jahiliyah dulu sangat luar biasa biadabnya. Nah, di sini kaitannya dengan anak-anak yang ngaji di sini. Santri-santri di sini, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa yang saya tekankan di sini bagi santri yang ngaji di sini adalah akhlak, bukan ngaji yang saya tekankan di sini. Karena bagaimanapun juga akhlak atau adab itu tetap berada di atasnya ilmu. Percuma kita ngaji kalau nggak punya akhlak. Itu yang saya tekankan kepada anak-anak di sini. Saya di sini hampir tiap malam ngomong masalah akhlak kepada anak-anak di sini. Gimana caranya masuk musola, pakai doa, panggil salam, salaman kalau itu ustadznya, pulang dari masjid sama, musola sama, panggil salam, baca doa di luarnya, sampai di rumah panggil salam, salaman kepada orang semuanya, semua yang ada di rumahnya. Itu yang saya ajarkan setiap hari. Gimana caranya ngomong dengan orang tua, lewat depan orang tua, ngasih sesuatu dan menerima sesuatu dengan tangan apa. Semuanya saya ajarkan di sini. Yang kedua yang saya tekankan di sini bagi hati yang ngaji di sini adalah sholat. Jadi bukan ngaji, tetap bukan ngaji. Ngaji nanti di nomor 3. Karena apa? Percuma pintar ngaji kalau nggak sholat. Itu prinsip saya. Karena sholat itu wajib bagi kita. Kewajiban yang bersifat personal, yang melekat pada setiap individu. Ngaji pintar tapi nggak sholat sama saja bohong. Karena sholat itu nanti jadi barometer kita di akhirat yang menentukan kita selamat atau tidaknya. Setelah itu baru masalah ngaji. Karena memang tugas saya di sini sebagai guru ngaji, lalu setelah itu urusan ngaji. Nah, karena ngaji ini juga gak gampang. Lain beda dengan baca buku atau kitab-kitab biasa yang tidak ada aturannya. Dimana di Al-Quran ini setiap hurufnya ada jalan keluarnya masing-masing. Di situ saya ngajarkan anak-anak di sini semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya. Namun apa yang saya ayatkan di sini semuanya masalah akhlak, masalah sholat, saya tidak akan berhasil tanpa peran serta dari wali murid. Kalau Bapak Ibu membiarkan anak Bapak Ibu di rumah, tingkah lakunya nggak sopan dibiarkan, nggak sholat dibiarkan, saya tidak akan berhasil mendidik anak Ibu sekalian. Karena yang sangat menentukan untuk pendidikan anak adalah keluarga. Jadi saya mengharap kepada Bapak Ibu sekalian, tolong saya mohon peran aktifnya, peran sertanya untuk mendidik anak supaya saya guru-guru termasuk di sekolah berhasil. Saya nyuruh di sini anak-anak sembahyang, tolong saat kalau sudah masuk waktu sholat di rumah sudah sholat, biar saya ngajar mereka nggak percuma. Alhamdulillah mayoritas di sini anak-anak sudah bisa sholat. Namun kemarin pernah saya cek yang awalnya sudah hafal sholat, yang bisa sholat, katanya lupa sudah. Setelah saya tanyakan di rumah sholat apa enggak? Enggak katanya. Padahal saya sudah menekankan ada sholat di rumah. Walaupun Bapak Ibu kalian enggak sholat, tolong sholat di rumah. Siapa tahu dengan kalian sholat, dengan melihat kalian sholat, Bapak Ibu kalian yang asalnya tidak sholat itu jadi tertentu hatinya. Sholat juga ya. Itu yang saya harapkan. Bapak Ibu sekalian pindah ke acara ini yaitu masalah Maulid Rasul. Sebenarnya kita memperingati Maulid Nabi ini tidak harus bulan Maulid saja, boleh kapan saja. Karena Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya itu malah setiap minggu, tidak tunggu bulan Maulid atau Rabiul Awal. Tepatnya pada hari Senin. Nabi Muhammad hampir setiap Senin berpuasa. Ketika ditanya oleh sahabat, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah berpuasa setiap hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, "Dzaka yauma wulidtu wa yauma bu'ithtu wa yauma unzalu alayya." Pada hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, dan juga pada hari Senin itu aku akan nanti aku akan dibangkitkan, dan juga pada hari Senin pula wahyu pertama kali itu diturunkan. Jadi ini dalilnya, yang dalil untuk
Kenapa kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan fadilah atau keutamaan yang telah diberikan kepada mereka, dan dengan rahmat yang telah diberikan Allah kepada mereka, maka dengan itu hendaklah mereka itu bergembira. Nah, jadi kita disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang telah diberikan kepada kita, di mana Nabi Muhammad ini adalah rahmat bagi kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam. Jadi ini dalilnya yang dijadikan patokan oleh kaum nabiyin, terutama untuk memperingati Maulidir Rasul. Kita memperingati Maulid Nabi ini dengan cara mengagungkan beliau, dengan cara banyak membaca sholawat kepada beliau, dengan cara mengadakan perayaan seperti ini dan tasyakuran seperti ini. Ini salah satu contoh, salah satu bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholatan alayya sallallahu alaihi biha asyara wa huttat anhu asyara sayyi'at wa rafi'a anhu asyara darajat." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah balas dengan 10 kali kebaikan, dan Allah akan menutupinya darinya 10 kejelekan, dan Allah akan angkat derajatnya 10 kali lebih tinggi. Itu sabda Rasulullah SAW. Maka dari itu, marilah kita perbanyak sholawat walaupun di luar bulan Maulid ini, karena dengan banyak bersolawat insya Allah kita nanti di akhirat akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana Allah sendiri, Allah bersama malaikat bersolawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah bersolawat itu bukan Allah mengharap syafaatnya, tidak. Itu sudah semacam ungkapan penghormatan, ucapan selamat. Sama halnya dengan seorang presiden yang telah melantik menterinya. Presiden mengucapkan selamat, melantik menterinya selamat. Itu bukan mengharap syafaatnya Nabi, tidak. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita supaya kita selalu mengingat rahmat-rahmat yang telah diberikan kepada kita. Wadhkurhum bi ayyamillah, ay bi ni'matillah. Dan ingatkanlah Muhammad mereka, dan ingatkanlah mereka Muhammad tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Artinya maksudnya kita disuruh mengingat dan mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat yang berupa materi ataupun nikmat non materi. Nikmat yang paling besar yang kita ketahui adalah nikmat iman dan Islam. Akan tetapi kita tidak akan mengetahui apa itu nikmat iman dan Islam tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat Rasulullah dengan cara banyak bersolawat kepadanya dan juga menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja cerita singkat atau sekedar ngobrol hasanah yang sangat singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirubahi ta'ala syafa'atu sallallahu alaihi wasallam syafa'atu al-amwabit wa bibarakatuhu ta'ala al-fatihah.
سبحان الله صاحب الآيات والمعجزات وعلامة البحيرات صاحب المعقام المحمود بالحوض والمعروض وشفاعة الصدور وبالمعبود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شافعنا كل يوم ولاية الأخصى شافعنا بدل يوم يقوم الملائكة إلا أن الله بغير سليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثم الحمد لله حبيبنا وشفيعنا سيد السادات وسيد الغولين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وزوجه واولاده وذريته وحبيبته ورضاته جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين واولي العزم من الرسل والاولياء والشهداء والصالحين والصحابه التابعين والعلماء العاملين والمؤلفين وجميع اهل البدر والمهاجرين والانصار وإلى جميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وخصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. لهم الفاتحة. لقضاء حاجتنا وعجلة حبيب الدنيا والآخرة. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل